Persidangan pada Pengadilan Negeri Fakultas Dharma Sastra pada tanggal 13 Januari 2023 dalam perkara pidana dengan nomor 01-FDS-1-PN.PKY dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Tolong hadirkan. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Mohon izin, sehat dan siap mengikuti persidangan, Yang Mulia. Terdakwa dipersilakan duduk di samping penasihat hukum. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, agenda persidangan kita hari ini adalah pembacaan eksepsi. Apakah terdakwa dan penasihat hukum sudah siap menyampaikan eksepsinya? Siap, Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum terdakwa untuk membacakan eksepsinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya bacakan. Eksepsi penasihat hukum terdakwa perkara pidana nomor 01-05-05-11-2022. Nama lengkap Krisna, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Palangkaraya 21 Juli 2001, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putut nomor 1 Kota Palangkaraya, agama Hindu Keharingan, pekerjaan ahli pengobatan alternatif atau dukun, pendidikan terakhir SMA. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, terlebih dahulu perkenalkanlah saya SH selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum yang telah disampaikan dan dibacakan dalam persidangan perkara ini, bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 47 K.KR-1956 tanggal 23 Maret 1957 menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat dakwaan, dan berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah kami mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap dakwaan dalam perkara 01-05-11-2022, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena 1. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. Dalam penjelasannya menyatakan dikatakan lex specialis derogat lagi generali, yang artinya undang-undang khusus meniadakan undang-undang umum. Yang kedua, berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, perbuatan aborsi yang dimaksud pada pasal 75 dapat dilakukan oleh seorang wanita apabila dilakukan sebelum 6 minggu masa kehamilan, terhitung sejak hari ke-1 haid terakhir, terkecuali di dalam suatu kedaruratan kesehatan. Aborsi dapat dilakukan oleh seseorang tenaga medis atau kesehatan yang telah memiliki keahlian dan mempunyai kewenangan yang memiliki sertifikat yang telah ditetapkan, dan perbuatan aborsi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan wanita hamil tersebut.
tindakan aborsi dapat dilakukan di tempat penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tak terbantahlah bahwa dakwaan penuntut umum adalah uraian dakwaan yang tidak cermat, samar-samar, kabur, cacat hukum, dan tidak didasarkan pada hasil penyelidikan yang lengkap, sehingga merugikan kepentingan pembelaan diri terdakwa. Oleh karena itu, ini sudah seharusnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini nomor 1 Palangkaraya _5/10/2022 untuk menerima eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, seraya memberikan putusan sela dengan amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan penuntut umum dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi ini kami sampaikan atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, penasihat hukum terdakwa telah membacakan eksepsi. Sekarang diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim. Kami selaku jaksa penuntut umum akan menyampaikan replik atas eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Tapi kami meminta waktu 1 minggu untuk menyampaikannya. Baiklah, permohonan dari jaksa penuntut umum dikabulkan. Untuk pembacaan replik atas eksepsi terdakwa dan penasihat hukum akan dilaksanakan pada agenda persidangan minggu depan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2023. Sebelum persidangan ditutup, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait tentang agenda persidangan minggu depan? Penjadwalan hari sidang pada hari ini dianggap sebagai panggilan resmi untuk menghadiri persidangan. Jelas yang mulia. Jelas Yang Mulia. Baiklah, terdakwa kembali ke tempat duduknya di depan persidangan. Baik, apabila sudah jelas, persidangan perkara pidana dengan nomor 01/EPS/1/PN.PKY dinyatakan selesai dan ditutup.